Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan sharing bareng posisi peserta aman maupun tidak, dan apakah mendapatkan reformulasi atau seputar hal-hal yang sangat diinginkan oleh sahabat-sahabat yang sudah berkomentar. Dan di video kali ini nanti ada dua part ya sahabat-sahabat. Ya, ini yang kali ini adalah part pertama agar nanti untuk durasinya tidak terlalu panjang, sesuai dengan request dari beberapa sahabat yang ada di Instagram. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Perlu diketahui ya sahabat-sahabat, untuk jawaban maupun hal yang disampaikan oleh admin ini berdasarkan 3 hal yang sudah kita sampaikan di tab komunitas. Langsung saja dari sahabatku Saiful Ki 8794 di Permenpan 571 gak ada kata-kata nilai total terbanyak. Memang iya sahabatku, Saiful Latik. Namun untuk informasi dari Ardiko Ramos ini ada 3 lapis ya sahabat-sahabat, dan perlu disimak juga untuk video yang paling baru beberapa hari yang lalu ya sahabat-sahabat. Itu adalah berdasarkan dari beberapa kanrek maupun pemangku keputusan. Itu yang diutamakan tetap K2. Amin, semoga saya penyuluh agama Kristen bisa dapat kuota. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bu Mary Tanjung bisa mendapatkan kelulusan ya di tanggal 1 September atau sekitar 4 hari lagi. Yang masih saya bingungkan adalah masuk dari TK2 donation dengan nilai ambang batas dengan peringkat terbaik. Mohon penjelasan saya Pak. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali ya Bu. Mana urutan yang diutamakan, mana yang tidak, itu sudah kita jelaskan detail sekali di beberapa video yang lalu. Kalau kita membuat lagi itu namanya pengulangan konten ya. Dan nanti untuk teman-teman yang sudah paham, banyak yang sudah paham ya ini, apa berdampak juga bagi yang tak masuk kriteria Kemenpan RB 571 untuk Bu Rosniawati? Yang pasti tidak ya Bu, karena tidak terdampak ya tidak. Apakah ini kejutan? Semua terdiamku tanya ke back instansi tidak dijawabkan, hanya di medsos yang memberikan informasi sibuk dibuat dikduk hati ini. Sebetulnya informasi ini enggak hanya di medsos ya, namun di laman-laman resmi dari pemerintah juga ada. Kebetulan jenengan temunya di Ardiko Ramos. Bang, di bidang yang saya daftar saya non ASN nomor 2, penerima informasi hanya 1 orang. Yang nomor 1 non ASN juga, jadi otomatis saya tidak lolos. Apa saya dapat reformasi di bidang unit kerja lain dengan sistem rankingan? Sedangkan untuk pelamar dengan kualifikasi D3 teknik sipil nilai saya nomor 2 juga. Mohon penjelasannya. Ini belum ya bosku, untuk non ASN untuk lintas itu kalau menurut dari Kanrek itu belum. Apakah nanti ada kebijakan menyusul atau tidak, kita tidak berani berargumen. Tunggu saja, namun jangan lupa untuk persiapan di Next 2023 tanggal 16 September. Dari sahabatku Esun B, izin bertanya Bang, kalau pelamar dosen Kemdikbud status non ASN internal untuk verbal validasi dilakukan di instansi tingkat universitas atau langsung Kemdikbud pusat ya Bang? Thanks. Kalau yang kita tahu sementara ini ya sahabatku Esun, itu adalah Kemdikbud pusat. Namun jika ada perubahan kok disampaikan kepada universitas bersangkutan, kami belum mendapatkan informasi tersebut. Bang Yose, Pak, umum digagalkan semua karena kecerdasan dan kerja keras tidak dibutuhkan di negara maju. Terus honor masuk pakai orang dalam dan baik saya sampaikan. Mohon maaf ini tidak saya sampaikan ya. Selanjutnya dari sahabat user, instansi yang dilamar mengumumkan pengumuman, maksudnya Bang Ardiko. Nanti misalkan gini ya, paling gampang misalkan Kemenak, itu nanti yang mengumumkan kelulusan itu nanti yang prasanggah ya, kemarin tadi untuk video sebelumnya itu nanti ada Kemenak. Misalkan seperti itu ya sahabat dulu, bukan di laman SSCSN. Selanjutnya Jfast 523. Mohon maaf ya, saya ulangi lagi untuk user itu tadi. Itu informasi yang kita dapat beberapa hari ini atau yang terbaru seperti itu. Jika ada perubahan maupun ada perkembangan maka akan kita bagikan ya sahabat-sahabat informasinya. Dan perlu dicatat juga sahabat-sahabat, informasi dari Ardiko Ramos ini berjenjang dan terus terupdate. Jadi misalkan ada perubahan-perubahan itu memang real dari pemangku kebijakan maupun dari tim ya sahabat-sahabat, dari tim yang sudah berkoordinasi langsung dengan para pemangku kebijakan seperti itu. Dan ini lintas ya sahabat-sahabat. Izin bertanya Bang, SDK 2 bisakah lintas instansi dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung? Itu kan sudah jelas ya Bang, lintas instansi itu bisa untuk XTK 2 selama masih ada formasi yang kosong sesuai dengan jurusan. Saya kira cukup jelas ya.
Bang, di bidang yang daftar saya non ASN nomor 25, informasi hanya satu orang, yang nomor satu non sudah otomatis saya tidak lolos. Ini kelihatannya sudah saya jawab ya. Tenaga teknis jasa SMA yang masuk data K2 sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ini maksudnya apa ini bos? Apakah optimasi ini wajib buat semua daerah atau gimana bang? Tempat saya malah diam-diam saja, bahkan sudah keluar formasi buat P3K 2023. Ini enggak ada hubungannya dengan formasi 2023 ya guys. Apakah diam-diam saja? Mereka bekerja kan nggak perlu ngomong sama teman-teman yang mau direformulasi ya. Ini kan antara Pemda sama pusat ya. Mohon izin bang, formasi yang dibutuhkan cuma satu, saya peringkat satu, tapi non ASN yang saat ini berusaha dengan formasi tersebut. Sementara ada peserta nomor urut 2 TK2 dari luar kabupaten. Apa saya tergeser dari peserta pembicaranya bang? Salam dari Sulawesi. Salam balik mas bro, Pak Didot ya. Untuk informasi sementara ini ya sahabat-sahabat, yang didahulukan adalah THK2. Namun lintas instansi atau tidak, yang kita tahu itu kalau lintas instansi itu melihat apakah ada non ASN Indo atau tidak. Jadi yang diutamakan dulu ke THK2 yang Indo ya sahabat-sahabat, setelah itu baru non ASN peringkat terbaik, dan yang ketiga adalah non ASN THK2 lintas instansi. Itu sementara yang kita tahu ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan K2 semuanya lulus reformasi, amin. Izin bertanya bang, saya peserta formasi dosen Kemenak, jumlah saya sendiri, apa saya masuk dalam motivasi bang? Ini masuk non ASN atau tidak, dan Indo atau tidak ya? Ini coba Bang Beni Gusti ya diperjelas. Bang, izin bertanya, saya peserta umum tenaga teknis dosen, formasi kami 8, tapi yang lulus PG2, saya di ranking 7, apakah ada peluang lulus masuk optimasi? Thanks. Kalau reformasi selama ada yang kosong ya, formasinya kami 8, yang lulus PG2 berarti masih 6 ya sahabat-sahabat. Ini masih tetap masuk di reformasi. Semoga berhasil bang untuk kami tenaga teknik yang sudah 2 tahun. Amin ya robbal alamin bosku. Update terkini sistem ringan gimana bang? Apakah nilai keseluruhan atau nilai teknis yang dipakai acuan? Menurut saya itu nilai keseluruhan bang baru di ranking. Contoh saja kalau misalkan 3 orang skor 36, berarti yang dilihat nilai teknis tertinggi. Kalau nilai teknis juga sama berarti di ini nanti juga akan kita perjelas ya sahabat-sahabat, biar nanti teman-teman tuh nggak bingung aja ya. Kita nanti updating ya, kita coba nanti untuk mencari informasi dari pemangku-pemangku kebijakan, dan ini ada dari tim ya. Nanti mudah-mudahan bisa segera tereksekusi sebelum tanggal 1 September terkait dengan peringkat ini, nilai keseluruhan atau nilai teknis ya. Dan terima kasih Pak Fransiskus Gun sudah menjelaskan, saya terima kasih sekali. Bang Diko Ramos, boleh tahu apakah sama speaker ini saya jawab dengan Kang Guru Desa, ini akun saya juga ya sahabat-sahabat. Sebetulnya admin tidak menunggu ini, namun untuk tim Adiko Ramos ada sekitar berapa orang ya kemarin itu juga menunggu tentang ini, karena Adiko Ramos ini bukan hanya terdiri satu orang ya sahabat-sahabat, sebetulnya beberapa orang, karena memang informasi nggak mungkin ya satu orang saja ya, mumet ya bos. Ini enggak info baru memang iki request bos, Pak Nasril ini request apa lali gitu. Iki informasi dari Adiko Ramos itu meh kabeh kuwi requestan. Nah ini mohon ya dicermati bosku, ini Pak Nasri ini sering komentar di Adiko Ramos ya, sering komentar di Adiko Ramos lah. Yang teman-teman yang baru hadir terus minta gini di request diulas lagi lah, ini salah satu yang diminimalisir oleh admin adalah ini. Jadi ini gak info terbaru ya, seperti itu, berulang gitu loh maksudnya bos, karena memang peristiwa Adiko Ramos itu berjenjang bukan berulang ya bos. Bang, saya peserta umum siap dosen, formasi kami 8, ini sudah tadi. Status P gimana bang, apa gak dapat reformasi juga? Ini kita bagikan di channel ASN News ya bos, soalnya kalau di Adiko Ramos semua numpuk bahkan bisa 10 video, maka kita bagi beberapa informasinya di channel dari tim ya, dari tim Adiko Ramos yang dari NTB itu di ASN News, ada beberapa di sana juga. Tapi dengan catatan seperti ini tidak saya minta subscribe ya sahabat-sahabat. Semoga saja teman satu, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Ramos, sama-sama, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Bagaimana cara instansi mengumumkan hasil referendum? Lah iki kan tak jelas nih toh bos. Ngumumin lewat laman bos, atau disurati langsung, atau di share ke grup WA komunitas apa teknis apa itu kan ada. Intan kayaknya diam saja Pak Bos, apa kami yang nggak tahu ya. Sementara verifikasi itu pasti seperti kan kami tahu mereka dong. Nah ini kan sudah ada valid Vidro Java, ini betul sekali. Ini nggak sebetulnya diam-diam saja, itu nggak mungkin peserta itu dikasih tahu juga ya sahabat-sahabat. Nggak mungkin, maksudnya nggak harus peserta itu dikasih tahu ini verifikasi ini gedang ini kan, nggak perlu. Yang penting mereka kerja, bila beliau itu bekerja untuk nasib kita gitu loh bos. Pemda saya pun diam-diam saja, mudah-mudahan lulus semua kita, amin. Kenapa videonya saya buat part 2 ya seperti ini, karena panjang ya sahabat-sahabat. Bang minta penjelasan tentang diktum ke-13 yang dimaksud pengelompokan itu yang bagaimana ya, itu sudah saya jawab ya di video sebelumnya, bahkan 2 atau 3 kali. Ini kita tidak bisa mengakses ke lingkup ini ya, memang untuk tim yang ada di Jakarta itu belum bisa mendapatkan informasi terkait pengelompokan sesuai dengan diktum ke-13 ini. Formasi 3 peserta 12, peringkat 1 sudah lulus, saya peringkat 2 non ASN induk, tidak ada TK 2 apa, saya akan lulus, mohon dijawab mas. 99% lulus mas, insya Allah mas bro. Om Swastiastu saudara, siap saudaraku, salam pas duluran. Assalamualaikum bang, formasi 94 pendaftar 103, PL 49, TI 54 tidak hadir 1, TL Mansos Swan 3 dari seluruh peserta non ASN, sisa formasi 44 lagi. Apakah seluruh formasi akan terisi penuh dengan peserta non ASN dengan ada teman tersebut, dan apa masih ditambah misalnya ditambah dan peserta formasi sama tapi bedakan wilayah? Bedakan ya. Kalau yang kita tahu dulu ya, tetap yang diutamakan DAK 2 ya sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi kalau non ASN nya ini Indo itu masih punya kesempatan. Kalau non ASN non Indo itu belum ada informasi. Mudah-mudahan STK 2 mendapatkan perhatian khusus. Belum lulus, amin. Ini tetap ya, STK 2 sudah mendapatkan perhatian khusus Pak. Ini sudah dijawab ya, makasih. Jadi teman-teman yang komentar ini bukan hanya admin ya yang jawab, tapi teman-teman yang lain juga. Kalaupun TK 2 non ASN minimal sisa setelah mereka kalau belum terisi berikan pada yang umum, jadi semua bisa dapat walau berurutan. Nah, mudah-mudahan ya bahasa dadah channel jeng bang memang termasuk dan rekomendasi cuma 5 bang selamat teknis Kemenhub ya, lulus dari mana dan saya urutan 52. Kemenhub itu kan masuk ya reformasi. Dan untuk video kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Untuk video kali ini ada 2 part ya, part 1 maupun part 2. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi terbaru di Ardiko Ramos. Maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.